Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam terus menjadi sorotan dan makin memicu spekulasi. Pasalnya polisi merilis 3 buron namun tanpa sketsa wajah. Sementara salah satu terpidana yang sudah bebas mengaku menjadi korban salah tangkap. Mengapa 3 target polisi dalam daftar buron belum juga tertangkap? Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat terus menjadi sorotan. Satu demi satu muncul keterangan mengejutkan dari pihak terpidana. Salah satunya dari Saka Tatal, terpidana kasus pembunuhan Vina yang bebas tahun 2020. Saka mengaku kaget saat penangkapan karena tanpa ada penjelasan apapun. Saya baru bangun tidur sore, main ke rumah nenek saya. Main ke rumah nenek saya, paman saya nyuruh adiknya minta saya mengantarkan dia mengisi bensin. Habis itu saya baru ngisi bensin. Habis ngisi bensin, saya kan langsung menuju ke pom bensin. Habis selesai diisi, motornya minta dikasihin ke paman saya. Saya mau ngasihin. Posisi orang yang punya motornya, paman saya, ada di SMP 11. Saya mau ngasihin ke situ, saya menyamperin. Pas mau nyamperin udah ada teman-teman saya yang lainnya itu paman saya yang termasuk yang punya motornya udah ditangkep. Saya malah nyamperin mau ngasihin motor. Saya pas mau ngasihin motor tiba-tiba langsung ditangkap juga tanpa penjelasan apapun. Keterangan baru Saka Tatal makin memicu spekulasi baru soal perkembangan baru kasus Vina. Namun sejumlah keterangan berbeda yang muncul dan bertentangan dinilai hal biasa dalam pengusutan kasus. Mengenai masalah orang-orang yang itu ya, pelaku-pelaku yang tidak mengaku itu sudah umum. Di dalam suatu penyidikan semua pelaku tidak ada yang ngaku Pak itu. Nah, kalau sekarang ini yang kita lihat kan saling bertentangan ya keterangan-keterangan ini. Seperti dulu pengacara yang mengatakan, wah enggak, pelaku itu tidak kenal dengan tersangka gitu kan. Pelaku tidak kenal dengan korban. Itu tidak ada kaitannya dengan pembunuhan direncanakan. Kadang-kadang orang pelaku kalau pembunuhan direncanakan tidak selalu kenal itu pelaku dengan yang direncanakan itu. Karena pembunuhan yang direncanakan itu adalah definisi dari satu tindak pidana. Sedangkan kenal apa tidak itu proses di lapangan, bagaimana prosesnya itu sehingga boleh pelaku berinteraksi dengan korban. Jadi intinya begini Pak, jadi kalau kita sekarang ini mempelajari satu keterangan ini begini, keterangan ini begini, itu menurut saya bukan suatu kejanggalan gitu Pak. Itu sudah umum terjadi perbedaan pendapat ya, yang terjadi di dalam suatu persidangan. Nah ya sayangnya kan kita sekarang ini kan cuplik sini, cuplik sana, cuplik sini. Padahal kasus ini kan pernah disidangkan kan. Disidangkan tuh saya jelas pasti itu sudah jeli sekali hakimnya menanyakan gitu. Dan hasilnya waktu itu hakim memutuskan seperti itu gitu. 3 pelaku pembunuhan Vina disebut masih bebas berkeliaran. Polda Jawa Barat menyebar identitas ketiga pelaku dalam daftar buron meski tanpa sketsa wajah. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap, ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang, ya dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah, hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, padahal itu harusnya di BAP itu ada, ya. Dan jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah, ya nggak mungkin itu karangan, nggak mungkin itu koinsiden. Segera diatasi dengan cepat, maka statement dari Mabes Polri yang akan turun memberikan bantuan teknis dan taktis itu segera mungkin. Sepanjang itu mundur terus, maka akan nanti sebentar lagi tentu ada yang mengungkap lagi, dan ini akan seperti bola salju yang menurut saya kalau tidak diatasi secara pasti dan secara detail, yang kami sarankan menggunakan scientific crime investigation dengan memeriksa kembali
mereka yang sekarang di LP, kemudian mendalami, tidak sekedar membuat publik itu senang dengan statement-statement yang menghibur dalam tanda petik. Seperti kemarin ada nyebar DPO, orangnya nggak jelas siapa orangnya, laki perempuan, umur berapa. Yang terjadi kan kemudian spekulasi sampai lurahnya akan membantah, kebingungan dan sebagainya. Polisi memeriksa para terpidana yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup di Lapas Kelas 1 Cirebon, Jawa Barat. Pemeriksaan dibenarkan oleh Divisi Pemasyarakatan Kanwil, Kemenkumham, Jawa Barat. Pihak kepolisian Polda Jawa Barat telah mengirimkan surat permohonan untuk melakukan pemeriksaan. Surat disampaikan melalui elektronik. Para terpidana pemirsa juga sudah dibawa pada Senin sore dari Lapas Kelas 1 Cirebon ke Mapolda Jawa Barat. Memang kami sudah menanyakannya kemarin sore, tapi memang itu masih dalam proses dan kebetulan pimpinan sedang tidak ada di tempat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Suratnya sampainya kapan Pak? Informasinya? Kemarin sore. Kemarin sore ya. Pas sejauh ini memang ketika ada keperluan penyelidikan dari kepolisian atau yang lain, itu harus bersurat atau seperti apa sih Pak? Ya betul, kalau menyangkut UPT pemasyarakatan di Jawa Barat harus melalui kantor wilayah Kemenkumham Jawa Barat, kemudian diteruskan melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan. Ya betul, kalau menyangkut UPT pemasyarakatan di Jawa Barat harus melalui kantor wilayah Kemenkumham Jawa Barat, kemudian diteruskan melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan.